Mampukah S-400 Rusia di Cina rontokan rudal Amerika Serikat di Taiwan? Seperti apa kelanjutan pertempuran antara kedua kubu ini? Pemerintah Amerika Serikat terus mendorong penjualan rudal Air-to Surface canggih dan terbaru negara itu, AGM-84HK Slammer, ke Taiwan yang dapat menjadi vital dalam potensi konflik dengan Cina. Sementara itu, Beijing akan menggunakan sistem pertahanan udara S-400 Trump Rusia yang terkenal kejam untuk mempertahankan wilayahnya. Namun, apakah S-400 akan mampu melindungi Cina dari serangan besar-besaran yang melibatkan rudal baru Amerika Serikat buatan Boeing? Moskow menjual ke Beijing 2 baterai sistem pertahanan udara S-400 Trump pada tahun 2017 lalu dan sudah mengirimkan batch pertama senjata pertahanan itu setahun kemudian. Setiap baterai berisi 4 peluncur yang dipersenjatai dengan 4 rudal, menjadikannya total 16 anti-rudal per baterai yang mampu menembak jatuh pesawat tempur generasi kelima dan rudal jelajah pada jarak 200 km. Amunisi cadangan juga harus diperhitungkan. Kontrak Beijing-Moskow juga mencakup beberapa kendaraan pemutaran, stasiun radar, pos komando, dan berbagai kendaraan pendukung. Sistem pertahanan udara S-400 dibuat untuk melawan semua ancaman udara modern dan bakal beberapa calon ancaman udara, termasuk jet generasi kelima, pesawat pembom, rudal balistik antar benua, serangan rudal besar-besaran, dan sebagainya. Melansir laporan analisis Rusia Beyond pada Sabtu kemarin, Profesor Akademi Ilmu Militer Vadim Kozulin mengatakan S-400 pasti akan mampu menjatuhkan rudal AGM-84HK Slammer yang cocok untuk jet tempur F-16 yang telah dijual Amerika Serikat ke Taiwan. Saat ini seperti meramal kopi, sistem pertahanan udara semacam itu dimaksudkan untuk menjatuhkan semua target udara dalam radius 200 km. Tapi, apakah Angkatan Udara asing akan mengirim pesawat atau misil mereka ke zona kendali? Tanya Kozulin. Seperti yang dia ingat, Amerika Serikat membangun rute penerbangan untuk serangan rudal jelajah Tomahawk mereka selama serangan di pangkalan militer Sayrat di Suriah di sekitar zona kontrol S-400 Trump Rusia yang terletak di wilayah tersebut. Serangan itu dilakukan dengan melewati zona perlindungan pertahanan udara. Jika tidak, hingga 95% proyektil bernilai jutaan dolar mereka akan jatuh, kata profesor tersebut. Menurutnya, tidak tepat jika hanya mempertimbangkan karakteristik dan kemungkinan taktis senjata sehingga menghilangkan faktor manusia dan juga taktis. Setiap serangan dianggap berdasarkan kondisi setiap teater operasi militer, pertahanan musuh, dan gudang senjata Anda. Ya, Cina tidak memiliki seluruh wilayah yang dilindungi dari serangan udara dengan sistem pertahanan udara, tetapi Angkatan Udara Taiwan juga tidak memiliki kemungkinan untuk menyerang dari segala arah, imbu Kozulin. Perseteruan antara Cina dengan Taiwan yang didukung Amerika Serikat semakin memanas. Saat ini Tentara Pembebasan Rakyat Cina atau PLA sedang latihan militer di dekat Selat Taiwan yang dimulai sejak Jumat kemarin. Latihan militer tersebut digelar ketika Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Keith Craig berkunjung ke Taiwan. Setidaknya 18 pesawat termasuk pembom dan jet tempur Beijing bergabung di dekat Taiwan kemarin, yang memaksa Taipei mengerahkan jet-jet tempur F-16. Sementara itu, bukan Amerika Serikat namanya jika tidak mengganggu Republik Rakyat Tiongkok atau Cina. Ya, baru-baru ini beredar kabar bahwa Washington telah membangun hubungan yang cukup intens dengan negara tetangga Cina, yaitu Taiwan. Bahkan dalam beberapa hari ke depan, Wakil Menteri Luar Negeri untuk Pertumbuhan Ekonomi, Energi, dan Lingkungan Keith Craig akan datang ke Taiwan untuk mematangkan kerjasama rencana di bidang pertahanan antar Amerika Serikat dan juga Taiwan. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, rencana kedatangan diplomat senior Amerika Serikat itu telah membuat Cina marah besar. Pasalnya, informasi yang dihimpun intelijen Cina, maksud kedatangan utusan Washington ke negara tetangga Cina itu dalam rangka suksesi belanja alat pertahanan atau senjata yang akan dilakukan oleh Taiwan dan Amerika Serikat.
Ternyata informasi itu benar, Amerika Serikat ternyata berencana akan menjual sejumlah alat pertahanan canggihnya kepada Taiwan untuk menghadapi kekuatan Tentara Pembebasan Rakyat Cina atau PLA. Dikutip dari Sputnik News, saat ini anggota Parlemen Amerika Serikat tengah membahas persetujuan permintaan pembelian senjata besar-besaran dari Taiwan. Kabarnya Taiwan sudah menganggarkan belanja senjata ke Amerika Serikat dengan nilai yang sangat fantastis, yaitu sebesar 7 miliar US dollar. Kesepakatan itu akan memberi pulau otonom tidak hanya dengan senjata pertahanan tetapi juga dengan kemampuan ofensif dalam bentuk rudal serangan jarak jauh dan drone tempur. Kata pejabat militer Amerika Serikat dikutip Viva Militer dari Sputnik News pada Sabtu 19 September 2020 kemarin. Sementara itu, Wall Street Journal melaporkan bahwa kesepakatan itu mencakup drone MQ-9B Reaper dengan nilai 400 juta dolar Amerika dan juga peralatan pendukung lainnya. Drone MQ-9B Reaper merupakan drone hasil pengembangan terbaru Amerika Serikat yang dilengkapi dengan kontrol teknologi rudal. Tidak hanya itu, selain drone Reaper canggih buatan Amerika Serikat, Taiwan juga berencana membeli rudal AGM-84H K Slammer. Rudal itu merupakan varian serangan darat jarak jauh dari rudal anti kapal Harpoon. Senjata itu dapat ditembakkan dari luar jangkauan sistem pertahanan udara Cina, yang berarti senjata tersebut hampir pasti akan digunakan untuk menyerang sasaran di daratan, yaitu daratan Cina jika terjadi konflik, dikutip dari New York Times. Kendati demikian, hingga saat ini Taiwan sendiri belum belak-belakan terkait dengan rencana pembelian senjata dari Amerika Serikat tersebut. Bahkan sejumlah media Taiwan menyatakan bahwa rencana itu masih merupakan spekulasi semata. Tapi China sudah mencium rencana itu jauh-jauh hari sebelum kedatangan Keith Krach. Beijing menegaskan pihaknya tidak akan tinggal diam dengan rencana Amerika Serikat untuk masuk ke negara tetangganya itu. Bahkan China menyatakan secara terbuka bahwa saat ini pihaknya tengah melakukan latihan militer di dekat Selat Taiwan sebagai simbol bahwa Taiwan merupakan bagian dari integritas teritorial China dan Amerika Serikat tidak bisa masuk ke Taiwan dengan semena-mena. Kami sedang melakukan latihan militer di sekat Selat Taiwan dengan alasan kebutuhan untuk menjaga kedaulatan dan integritas teritorial kami, kata otoritas China dikutip Viva Militer dari Sputnik News kemarin.